Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Namun siapa 4 tersangka itu KPK belum mau mengungkapnya. PD Perjuangan mengaku akan memberikan pendampingan hukum untuk Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu. Penggeledahan maraton yang dilakukan penyidik KPK di lingkungan pemerintah Kota Semarang dalam sepekan ini ternyata untuk menelusuri jejak 4 tersangka yang diduga menerima gratifikasi, memotong insentif pegawai, hingga melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa. Namun, siapa 4 tersangka yang dimaksud? KPK enggan mengumumkannya. Mereka berdalih, penyidik masih berada di lapangan untuk mengumpulkan barang bukti. Tapi kembali lagi, penyidik merasa sampai dengan saat ini belum dapat untuk berbagi informasi tersebut karena prosesnya masih berlangsung. Minimal jumlah lokasi, tidak perlu tempatnya, biar kita yang nyari. Iya, termasuk jumlah lokasinya. Jadi hal tersebut sudah pernah saya tanyakan dan penyidik hanya mengupdate, terakhir kita pada saat doorstop yang lalu itu hanya mengupdate bahwa ada dokumen pengadaan ya, barang bukti elektronik, dari komputer dan sebagainya. Kalau berapa lokasinya itu belum dibuka sama penyidiknya, jadi kita tunggu aja sama-sama. Kalau udah naik ke penyidikan ya, dan berapa orang itu mas? Ke berapa orang, kemarin itu saya menginfokan 4 orang kalau nggak salah ya. 4 orang? Ya. Kendati nama tersangka belum dibuka oleh KPK, salah satu pihak yang cukup mendapat sorotan adalah Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita. Sebab dalam rangkaian penggeledahan, penyidik sempat menggeledah rumah dan kantor politisi PDI Perjuangan itu. Pelan-pelan. Ya saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor gitu. Jadi ada, cuman memang kan di atas gitu ya, dan alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan, tapi jangan sampai terkait dengan pemerintah Kota Semarang ini bisa juga berjalan. Ya sudah gitu ya udah. Bu, kemarin sempat diperiksa KPK nggak Bu? Bu, kemarin sempat diperiksa KPK. Sudah, saya tolong hargai saya karena saya sudah menjawab dan saya ada di sini, saya tidak kemana-mana tapi saya di sini. Sehat ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Sehat ya Bu? Ya. Tersangkutnya nama Mbak Ita membuat PDI Perjuangan pasang badan. Sebab Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul merasa persoalan yang dihadapi Mbak Ita akan mempengaruhi pencalonan Wali Kota Semarang itu untuk maju lagi di Pilkada. Sebagai kader partai pasti kita akan memberikan pendampingan kita atau Mas Alwi, kita akan memberikan pendampingan secara kalau memang nanti. Tapi itu bisa mempengaruhi stabilitas juga Mbak Ita cukup terganggu juga. Rekomendasi mempengaruhi peta nggak Pak nanti Pak untuk rekomendasi itu? Bahwa pengaruh itu tentu ada. Sejak awal, PDI merasa heran dengan KPK yang gencar memeriksa kader mereka, terutama jelang pilkada. Meski demikian, PDIP menghormati proses hukum tersebut. Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak itu memang ada berbagai dinamika politik hukum. Ada politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, ada politik hukum yang juga digerakkan oleh kepentingan politik lain. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Contohnya dulu di NTT, itu saudara Marinus Sae, itu juga dalam rangka pilkada. Jika sekarang ini menjadi ambigu di dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus ini, KPK juga telah mengajukan pencegahan terhadap Wali Kota Semarang Mbak Ita dan suaminya berpergian ke luar negeri. Sementara untuk pemeriksaan terhadap keduanya baru akan dilakukan setelah penyidik selesai menggeledah sejumlah kantor di lingkungan pemerintah Kota Semarang.
Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.